Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini sesuai dengan permintaan kalian semua di grup Telegram, kemarin saya ada adakan voting untuk menentukan altcoin mana yang akan saya bahas di video altcoin saya berikutnya, dan rata-rata dari kalian itu memilih XRP. Dan kalau misalnya kalian yang belum ikutan grup Telegram saya, silakan klik link yang ada di kolom description di bawah untuk join secara gratis untuk bisa melakukan voting di vote-vote berikutnya, dan juga tentunya kalian bisa mengikuti berbagai event menarik nanti kalau misalnya saya adakan sesuatu. So, kita bakalan bahas XRP malam hari ini, dan kita bakalan mulai dari time frame besar dulu, dari weekly ke daily ke time frame yang lebih kecil, supaya kita punya gambaran dari besar sampai time frame kecilnya. Oke? Nah, kita akan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Yang bisa kita ketahui di sini adalah tentunya sekarang XRP berada di harga 0,825. Dan key levelnya di weekly chart menurut saya kita berada di pertengahan kedua area ini guys. Oke, ini adalah area resistance-nya, key level atasnya. Key level bawahnya atau kita mungkin sebut sebagai area major support-nya akan berada kurang lebih di sekitaran sini. Oke, dan ini bagi saya akan sangat menentukan guys. Kalau misalnya nanti XRP mampu untuk breakout lagi dan close di atas area di sini di weekly chart, ini akan menjadikan indikasi yang sangat bullish bagi saya, dan kemungkinan besar probability-nya XRP akan bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Tentunya itu sangat simple gitu ya, dan kita tentunya perlu konfirmasi lanjutan, tapi itu hanya gambaran besarnya saja. Ini adalah level di weekly chart yang akan saya pantau. Tentunya sekarang kita masih berada di pertengahan area tersebut, oke? Dan kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil, di daily chart mungkin, maka kita akan bisa menemukan beberapa hal juga gitu ya. Bahwa pertama kita tentunya menemukan adanya trendline seperti ini. Yang pertama di sini. Oke, trendline ini adalah trendline besarnya tentunya. Nah, kalau misalnya untuk pergerakan yang lebih kecil, ini ada di sekitaran sini. Oke. Mungkin sebagian orang menyebutnya kita berada di inverse head and shoulder. Oke, di sini adalah bagian left shoulder, di sini head, di sini right shouldernya. Ini bisa jadi, tetapi kalau misalnya saya lihatnya ini mungkin lebih ke symmetrical triangle. Tapi ya mirip-mirip aja lah guys ya. Upper trendline-nya juga sama-sama di sini. Dan sekarang kita sebenarnya sudah breakout dari trendline tersebut. Namun yang perlu menjadi catatan kalian adalah, walaupun kita sudah breakout dari pattern ini, namun menurut saya ini tidak disertai dengan momentum atau volume yang meningkat gitu guys. Alias kita naiknya di sini hanya dalam keadaan merangkak saja. Tidak diikuti dengan peningkatan secara volume atau kenaikannya itu nggak impulsif gitu. Dan ketika hal seperti ini terjadi, kalian harus hati-hati gitu guys. Karena bisa jadi ketika kenaikannya ini tidak disertai dengan volume, maka ada kemungkinan bahwa ini hanya fake out dan kita akan kembali masuk lagi ke pattern ini. Itulah kenapa walaupun kita mendapati ada sebuah breakout, kita harus pantau dulu dari segi volumenya, dari segi price action-nya. Apakah meyakinkan breakout ini ataukah ini cenderung lebih ke arah fake out gitu ya. Dan sekali lagi saya baru akan benar-benar bullish ketika kita benar-benar mampu breakout di atas area key level di weekly chart tadi di sekitaran 0,94, mungkin roughly sampai $1 kurang lebih di sekitaran sini. Kalau misalnya di weekly chart kita mampu close di atas area ini adalah tanda yang bullish menurut saya. Dan yang tinggal kita tunggu adalah berikutnya, kalau memang ini terjadi, ini scenario bullishnya ya guys. Kalau memang ini terjadi, kita mampu break sekaligus close di atas area ini, yang saya tunggu berikutnya apa? Adalah retest. Oke, seperti yang terjadi di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan di weekly chart, ini daily chart ya. Kalau misalnya di weekly, mungkin kita bisa cek juga. Katakanlah misalnya kita berada di sini, ya kan? Kita kan sekarang berada kurang lebih di sini. Nah, ketika kita breakout, yang kita tunggu apa? Adalah retestnya di sini. Nah, ketika di sini kita baru ikutan masuk. Sama kalau misalnya kita breakdown pun dari area key levelnya, yang kita tunggu apa? Adalah retestnya juga di sini. Retest sekali, di sini retest 2 kali, dan ini adalah potensial bagi kita untuk short. Gitu kan? Di sini juga sama. Ketika kita breakdown, kita tunggu apa? Retestnya. Kemudian kita short. Di sini juga sama. Kita breakout, kita tunggu apanya? Retest. Kita baru ikutan masuk. Kuncinya apa? Ya tentunya sabar gitu guys. Oke? Untuk weekly chart sekarang kita masih berada di pertengahan key levels-nya. Kalau misalnya nanti kita malah mendekati ke sini, oke, selama kita tidak breakdown di bawah area tersebut, saya rasa ini adalah area yang cukup baik untuk melakukan akumulasi di sekitaran sini. Oke, karena kalau misalnya kalian perhatikan secara historis, berkali-kali kita mencoba untuk breakout dari area di sini itu agak sulit gitu guys. Oke,
tentunya ini tidak 100% bakalan works gitu. Kalau katakanlah kalian langsung buy di sini dan ternyata kita memang breakdown dan close di area tersebut, ya tentunya kalian akan mengalami yang namanya loss. Tapi kalau misalnya kalian menerapkan trading plan yang baik, menurut saya di sini adalah area yang cukup baik untuk kalian bisa mencari setup gitu ya. Tapi kalau misalnya nih guys, yang terjadi adalah kita nanti merangkak naik ke atas gitu ya, dengan volume yang sama nih guys, dengan volume yang sama, dengan price action yang sama, alias kita hanya merangkak saja seperti ini ke atas. Dan ketika menyentuh ke area ini, justru menurut saya pribadi ini adalah sebuah kesempatan untuk orang-orang yang pengen short adalah di sekitaran area di sini. Karena selain di sini adalah key level untuk weekly chartnya, oke, di sini juga di daily chart kalian bisa lihat adalah upper trend line-nya. Dan ini adalah trend line besar. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau misalnya dari segi price action dan juga volumenya nanti semakin menurun ketika kita merangkak naik ke atas seperti ini, justru di sini kalian bisa mungkin masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin 1 hour chart atau 15 minute chart untuk mencari setup untuk malah sell gitu. Itu adalah bagi saya gitu ya, karena sementara saya belum melihat adanya impulsive move yang terjadi di XRP. Jadi breakout kali ini menurut saya belum terlalu meyakinkan. Justru yang saya cari adalah kalau misalnya kita merangkak terus seperti ini ke atas dan ternyata kita mendapati misalnya nih ada falling wedge, ada misalnya double top atau ada triple top, itu justru adalah kesempatan bagi saya untuk short, bagi saya ya. Tapi tentunya dengan risk management yang jelas. Tapi kalau misalnya memang kita kemudian tiba-tiba mendapati impulsive move alias peningkatan secara volume dan momentum bullish yang mulai masuk dan kita melihat price actionnya cukup impulsif ke atas, maka yang saya lakukan adalah tentunya menunggu di atas area $1. Oke, ketika kita udah melihat weekly close di atas $1 seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, ketika weekly-nya sudah close di atas area ini dan juga breakout dari trendan di sini, nah ini adalah saatnya bagi saya untuk biasnya berganti ke arah bullish. Dan yang saya tunggu apa? Retestnya di sini. Nah, ketika di sini baru kita cari setup di time frame yang lebih kecil untuk masuk ke XRP. Nah, bisa jadi ini adalah penentu bagi XRP untuk kembali reversal ke atas. Itu adalah bagi saya gitu untuk XRP ya guys. Jadi selama kita masih berada di kedua area ini, menurut saya ini adalah area di mana kita masih akan sideways terlebih dahulu. Saya belum melakukan apa-apa sekarang di XRP selain menunggu terlebih dahulu. Kalau kita mendekati area di sini, kalau misalnya saya melihat ada setup untuk jualan, disertai juga pelemahan momentum bullishnya, price action-nya juga mendukung, maka saya akan sell di sekitaran sini. Tapi kalau kita turun duluan ke bawah, dan ternyata memang kita juga melihat ada pelemahan momentum bearish ketika kita turun ke sini, mungkin ini adalah chance bagi saya untuk buy. Jadi ini adalah rencana saya di XRP. Tentunya ini baru kalian bisa lakukan ketika nanti kita udah mendekati kedua area ini ya guys ya. Dan so far bagi saya, untuk XRP sekarang masih no trade zone gitu. Ada area di mana saya tidak akan melakukan apapun terlebih dahulu. Saya akan lebih menunggu dulu, sabar, antara dia merevisit lagi area di sini, atau revisit ke area key level bawahnya. Dan salah satu dari kedua hal tersebut pasti akan terjadi guys. Hanya tinggal pertanyaannya kapan aja. Gitu kan? Ya walaupun sekarang tentunya biasnya sedikit ke arah bullish ya. Kenapa sedikit ke arah bullish? Karena kita sekarang udah breakout dari symmetrical triangle di sini dan sekarang kita dalam tahap retest. Cuman saya pribadi memang tidak masuk ke XRP. Kalau memang kalian memang nekat gitu ya pengen masuk, saya rasa harus dengan stop loss yang sangat ketat gitu ya. Jangan sampai kalian over leverage. Karena menurut saya pribadi breakout yang terjadi di sini itu tidak terlalu meyakinkan gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini untuk XRP guys. Kalau misalnya kalian punya request gitu ya untuk altcoin lainnya yang pengen saya pantau dan berikan analisa, silakan kalian komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya lihat banyak, apalagi yang like banyak, nanti saya akan buatkan video altcoin tersebut supaya mungkin kalian punya gambarannya lah gitu ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video malam hari ini dan kembali kita akan bertemu di video besok. Bye-bye.